Den, besok kau tengoklah makam Ibu Utami. Aku suruh orang bangun makam itu supaya bersih sedikit. Pergilah sendiri, tidak usah ajak Utami atau Taufan. Ya, bisik bapak pelan. Aku mengangguk. Makam ayahnya juga. Tanyaku pelan. Dua-duanya. Hanya itulah bakti dan kasih sayang yang dapat kuwujudkan untuk mereka. Sekuntum senyum buat Utami. Karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Tiba-tiba saja Bapak ingin ziarah ke makam ibu. Biasanya hanya aku dan Utami yang menengok makam ibu. Bapak jarang sekali, malah boleh dikata tidak pernah. Aku mengerti sebabnya barulah sejak beberapa minggu ini. Berada di rumah ini saja sudah cukup menyiksa batin Bapak karena mengingatkannya pada kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Apalagi melihat makam ibu. Tetapi Bapak banyak berubah sejak membuka rahasia itu kepadaku. Bapak kelihatan lebih sareh, lebih tenang daripada dulu. Tampaknya dia sudah pasrah saja pada hidup dan keadaan di sekitarnya. Sekarang Bapak ingin menengok tanah yang menyimpan jasad ibu untuk selama-lamanya itu. Ada rasa terenyuh yang dalam sekali di dalam hatiku mendengar maksud Bapak ini. Entah kenapa. Kami pergi berempat naik motor. Utami yang belum kering rasa rindunya memilih membonceng Taufan. Jadi Bapak membonceng aku. Makam itu terletak di luar kota, tidak begitu jauh dari rumah kami. Motor kami titipkan di rumah juru kunci yang sudah kenal baik denganku, dan kami pergi ke makam yang terletak di atas sebuah bukit kecil dengan jalan kaki. Juru kunci menyertai kami pergi ke makam. Tak ada seorang pun yang berbicara ketika kami melangkahkan kaki memasuki makam yang dibatasi pagar tembok setinggi 1 meter. Suasana dalam makam sunyi sekali. Angin bertiup lembut, menggoyangkan daun-daun kamboja berbatang putih yang ditanam di dalam makam. Makam itu terletak di tengah kebun kelapa. Tidak ada rumah penduduk di atas bukit itu. Mari kita berdoa bersama-sama, ucap Bapak pelan. Aku, Taufan dan Utami segera mengambil tempat di sekitar bangunan marmer putih itu. Kami menekuk lutut dan menundukkan kepala dalam-dalam, lalu Bapak mulai berdoa. Suaranya pelan dan rendah, sesekali terdengar bergetar. Pada akhir doanya, Bapak tak dapat menyembunyikan suaranya yang serak. Kami mengamini doanya. Utami cepat-cepat mengambil sapu tangan dari dalam tasnya. Bapak berdiri dan melihat-lihat ke sekeliling makam itu, tetapi aku tahu apa yang sebenarnya dia sembunyikan dari kami dengan berjalan-jalan itu. Aku sendiri hampir-hampir tidak dapat menahan emosiku. Hanya Taufan yang dapat bersikap paling tabah. Ya, sebab dia tidak tahu apa-apa. Tidak tahu betapa sedihnya peristiwa yang menimpa keluarga kami 20 tahun yang lalu. Kurenungi bangunan marmer putih itu dengan perasaan galau di hati. Seorang wanita yang begitu tulus, penuh pengabdian dan kasih sayang,
mengakhiri hidupnya dengan kepedihan. Luka hati yang tak kunjung sembuh, hati yang tak kunjung pulih. Kenapa duka itu harus menghampiri hidup ibu? Ibu yang begitu tulus dan penuh pengabdian. Tulus, tetapi tuluskah ibu? Tuluskah hati ibu dengan terus-menerus memendam dendam itu sampai mati? Tuluskah ibu dengan tidak dapat melupakan kesalahan bapak yang juga manusia biasa dan penuh dengan kekhilafan? Tidakkah lebih tulus bapak yang mau menyadari kesalahannya dan berniat untuk baik kembali? Tidakkah lebih tulus bapak yang berani mengakui cintanya sekaligus pada dua wanita, tetapi memilih ibu karena ia adalah istrinya? Tidakkah lebih tulus bapak yang melewati sisa-sisa hidupnya dengan penuh penyesalan dan rasa berdosa? Tapi Denny, kau harus mengerti bahwa hidup seorang wanita adalah cinta. Bagi ibu, cinta itu sudah menjadi puing. Kesetiaan itu tinggal omong kosong saja sejak kehadiran Aryati dalam hidup bapak. Dan apabila cinta sudah menjadi puing, kesetiaan tinggal omong kosong, masih adakah warna hidup bagi seorang wanita? Ibu tidak dapat disalahkan. Bapak tidak juga. Lalu siapa? Apakah lamunanku berantakan ketika Utami menyentuh tanganku? Bapak, Taufan, juru kunci sudah sampai di pintu gerbang makam. Kakak melamun apa? Tanya Utami. Aku menggeleng. Pelan aku berdiri dan mengikuti jejak kaki Taufan keluar dari makam. Utami melangkah lambat-lambat di sampingku memegang lenganku ketika jalan setapak yang kami lewati menurun dengan agak terjal. Setelah minum teh yang disuguhkan oleh istri juru kunci, kami minta diri pada orang desa yang ramah dan baik hati itu. Bapak menyelipkan beberapa lembar uang ke tangan juru kunci dan berpesan agar sering-sering membersihkan makam ibu. Kita lanjutkan perjalanan sedikit lagi ya. Ada satu makam lagi yang ingin kuziarahi hari ini, kata bapak ketika kami sudah berada kembali di jalan raya. Makam siapa, Pak? Tanya Utami dari belakang bahu Taufan. Makam seorang teman bapak dulu. Jauh? Tidak. Kira-kira 10 kilo lagi. Capek, Utami menggeleng. Utami kan biasa ngelayap, Pak, kataku menimbrung. Seru Utami dengan mulut cemberut. Makam itu memang tidak seberapa jauh. Segera saja kami menemukan pintu gerbangnya. Makam desa biasa saja, tidak terlalu besar dan sudah tua. Dinding batanya dilapisi lumut tebal, retak di sana-sini, bahkan di satu bagian sudah ambrol. Setelah lama mencari-cari, bapak berhenti di depan sebuah gundukan tanah yang bukan main kotornya. Daun-daun kering bertumpuk di atasnya, terhalang rumput alang-alang yang tumbuh hampir 1 kaki tingginya. Mata bapak amat cekung dan suram ketika menatap makam itu. Tidak ada yang menziarahi makam ini, Pak. Bapak menoleh pada juru kunci yang selalu mengikuti kami melangkah, seakan-akan takut kami akan mencuri sepotong tulang atau nisan dari makam itu. Juru kunci menggeleng. Saudaranya jauh-jauh. Ayahnya juga sudah tidak ada. Meninggal 4 tahun yang lalu. Itu makamnya di sebelah sana, kata juru kunci menunjuk ke sudut makam.
Desahan bapak terdengar begitu dalam. Ditatapnya kami satu persatu. Taufan, aku, dan Utami. Ini adalah makam orang yang semasa hidupnya sangat baik padaku. Dulu dia tinggal di Banjarnegara, tempat Taufan dan Beni lahir. Lalu kembali ke rumah orang tuanya di desa ini. Dia meninggal ketika melahirkan anaknya yang pertama. Mata bapak bertemu dengan pandanganku. Dengan amat jelas kulihat dalam matanya yang suram itu. Dan taulah aku sekarang makam siapa ini. Mataku jatuh di atas gundukan tanah yang ditumbuhi rumput subur itu. Dalam khayalku, aku melihat seraut wajah yang cantik dan lembut yang menatap bapak dan Utami dengan penuh cinta. Tiba-tiba aku merasa dadaku amat nyeri. Tidak, aku tidak pernah membenci wanita yang 20 tahun yang lalu dimakamkan di tanah ini. Aku juga tidak membenci bapak. Betapapun aku sangat mencintai ibu, betapapun pedih hatiku mengenang penderitaan batinnya karena kedua orang itu. Bapak dan Aryati adalah manusia biasa yang tidak kebal terhadap godaan. Manusia yang penuh sifat-sifat khilaf. Dan mereka telah menerima hukuman untuk kekhilafan mereka. Aryati meninggal tanpa memperoleh maaf dari ibu. Bapak dikejar penyesalan dan rasa berdosa sepanjang sisa hidupnya. Itu sudah cukup bagi mereka. Aku tidak berhak menambahnya lagi dengan mengobral rasa benci pada mereka. Utami, bantu bapak membersihkan makam ini. Kudengar suara bapak pada Utami. Utami yang sedari tadi berdiri acuh tak acuh, bukannya terus berjongkok dan membantu bapak mencabuti rumput-rumput itu, malahan meliukkan badannya dengan malas dan duduk di sebuah batu besar. "Capek, Pak," sahut Utami ogah-ogahan. Sesak dadaku melihat sikap Utami. Nyaris ku goncang bahu Utami dan ku teriakkan bahwa itu adalah makam ibunya. Ibunya, ya, ibunya. "Utami," bapak berdesis. Sejuta duka dan pedih menggenang di matanya ketika menatap Utami. Utami agaknya menyadari itu, segera berdiri dan tersenyum manis, seperti biasa kalau dia mengajuk hati orang. "Utami cuma mau ingin istirahat sebentar kok," katanya dengan manis sambil melangkah ke dekat bapak. Kuhembuskan napasku panjang-panjang. Taufan datang dengan membawa keranjang dan sabit pembersih rumput. Tentu dipinjamnya dari juru kunci. "Ada sapu di sana kalau kau mau," katanya sambil menoleh ke rumah juru kunci yang terletak di samping makam. Aku mengangguk dan tanpa banyak cakap segera pergi ke rumah bambu yang ditunjuk Taufan. Alangkah bedanya makam ini dengan makam ibu. Makam ibu kokoh dan indah, bersih dan terawat, sedang makam ini kelihatan sama sekali tidak diurus. Kami bekerja semuanya, mengumpulkan daun-daun kering ke dalam keranjang dan mencabuti alang-alang tinggi itu. Utami bekerja juga, tetapi aku melihat kerjanya ogah-ogahan, tidak sungguh-sungguh. Sakit di dadaku kambuh lagi melihatnya. Utami, di mana tali batin yang menghubungkan engkau dengan ibumu? Tersembunyi di mana? Atau sudah lenyap?
Kalau saja kau tahu, kau menaburkan garam pada luka di hati Bapak dengan sikapmu itu. Selesai membersihkan makam Aryati, kami pindah ke makam ayahnya. Selama itu Bapak tidak bicara sepatah pun. Aku bahkan tidak berani menatap wajah apalagi matanya, yang akhirnya tidak dapat menahan keharuanku sendiri. Sungguh, kadang-kadang aku membenci diriku sendiri. Seorang laki-laki 100%, tetapi begitu mudah hatiku tersentuh oleh hal-hal yang mengharukan. Aneh, alangkah sepinya rumah ini. Setelah seminggu kami lengkap berkumpul, kepergian Bapak membuat rumah terasa kosong dan sunyi. Padahal masih ada 4 orang yang berkurung di dalamnya. Taufan, Utami, aku dan Bibi. Sebelum Taufan datang, kami malah cuma bertiga. Tapi belum pernah rumah terasa sesunyi ini. Barangkali karena selama beberapa hari kemarin, kami selalu dilambung oleh suasana bahagia, penuh gurau dan canda yang hangat. Kemarin Bapak berangkat lagi ke Semarang. Seminggu sudah terlalu lama bagi Bapak untuk meninggalkan pekerjaannya. Dan itu belum pernah dilakukannya selama ini. Kau berapa bulan di sini, Van? Tanya Bapak sebelum berangkat. Berapa bulan? Astaga. 2 minggu lagi aku harus sudah sampai di Stuttgart, Pak. Cepat betul. Bapak mengeluh. 4 tahun tidak pulang. Sekarang pulang hanya beberapa hari saja. Seperti mimpi saja aku ini. Kalau aku menuruti perasaanku, Van, pasti kularang kau pergi lagi. Tiba-tiba aku merasa sudah tua sekali dan ingin melihat kalian yang cuma 3 orang ini ada di dekatku. Tapi itu hanya perasaan sentimentalku saja. Engkau harus menyelesaikan dulu sekolahmu. Suatu perasaan sunyi, barangkali juga haru, menembus seluruh pori-pori kulitku. Alangkah sentimentalnya Bapak sekarang. Berapa umur Bapak sekarang? 55? Kurang atau lebih? 10 tahun lagi, Pak, baru Bapak boleh merasa tua. 10 tahun lagi pasti aku sudah kembali di sini. Barangkali dengan seorang istri dan beberapa anak. Taufan mengakhiri kalimatnya dengan senyum simpul. Kemarin bilang gak sempat pacaran, seru Utami. Sekarang aku sendiri. Siapa namanya, Kak? Helga, Della, Viola? Tanya Kak, dia punya BH tidak? Taufan senyum-senyum saja, tidak menjawab tanya Utami. Sedang 2 orang itu ramai berseloroh, Bapak mendekati aku yang berdiri agak jauh dari mereka. Den, besok kau tengoklah makam Ibu Utami. Aku suruh orang bangun makam itu supaya bersih sedikit. Barangkali besok selesai. Pergilah sendiri. Tidak usah ajak Utami atau Taufan. Ya. Bisik Bapak pelan. Kami berpandangan. 2 pasang mata, 2 keping hati, 2 sosok tubuh, tapi 1 perasaan. Aku mengangguk. Makam ayahnya juga? Tanyaku pelan. Dua-duanya. Hanya itulah bakti dan kasih sayang yang dapat kuwujudkan untuk mereka. Desis Bapak. Awan berarak membayangi wajahnya kembali.
Itu pun sudah cukup, Pak. Aku menyela. Bapak menatapku. Ditepuk-tepuknya bahuku sambil menampilkan sebuah senyum. Sekarang baru jam 7:30. Tetapi matahari sudah tinggi sekali, seperti sudah jam 9 saja. Taufan belum bangun, tadi malam nonton Midnight. Utami ada di depan, mengelap kursi dan meja. Terdengar bel sepeda berdering di depan. Setiap pagi selalu terdengar bel itu, bel pengantar koran. Utami menerima koran dan membawanya ke kamar tengah, tempat biasa koran-koran ditumpuk. Cepat kusambar kertas berita itu sebelum menyentuh tempatnya. Cemplang rasanya hari bila tidak dimulai dengan membaca koran. Sebuah judul dipasang di halaman 1. Obor mencium Gunung Mas. Segera saja menarik perhatianku karena jumlah korbannya yang begitu banyak. 11 meninggal, 14 luka-luka berat. Kubaca pelan-pelan. Di bawah ini adalah daftar para korban yang sudah diketahui identitasnya. Edi Sugianto dari Magelang, Sri Lestari dari Muntilan, Darmanto Jogja, Sugiman Semarang, dan Budi Priyono penduduk Semarang. Korban meninggal yang lain belum diketahui identitasnya karena tidak ditemukan surat-surat keterangan pada barang-barang yang mereka bawa. Kepada keluarga korban dan yang merasa mempunyai saudara yang bepergian dengan kedua bis itu, pihak Rumah Sakit Karya di Semarang mengharapkan agar datang guna melihat para korban. Kubaca sekali lagi daftar itu. Kalau tidak. Mataku tertancap pada sepotong nama, Darmanto, Yogyakarta. Mendadak jaringan tubuhku tegang setegang-tegangnya, seperti dialiri arus listrik ribuan volt. Nama itu adalah nama Bapak. Tetapi kemarin Bapak naik bus. Ya Allah, aku yang mengantar Bapak ke terminal kemarin. Bus obor, ya Allah. Kulempar koran itu dan melompat ke pintu kamar Taufan. Van? Ku gedor pintu kamar Taufan sejadi-jadinya. Van! Teriakku sekeras mungkin. Pintu dibuka dengan tergesa-gesa. Taufan muncul dengan wajah kusut masai. Ku cengkeram lengannya erat-erat. Bis yang ditumpangi Bapak tabrakan, Van. Ada nama Darmanto dalam daftar korban yang meninggal. Usahaku untuk bersikap tenang gagal sama sekali. Taufan memandang koran yang tercampak di lantai. Dengan langkah panjang, dihampirinya koran itu dan dipungutnya. Tepat pada saat itu, Utami muncul tergesa-gesa dari kamar depan. "Kak, ada apa?" tanyanya cemas. Aku menggeleng-geleng. Utami mengalihkan matanya pada Taufan dan cepat-cepat menghampirinya. Sejenak kemudian, gelora di dadaku diledakkan oleh jerit Utami. "Bapak! Bapak!" Tubuhnya terhuyung-huyung. Taufan cepat menangkap pinggangnya dan mendudukkan Utami di kursi. "Panggil Bibi cepat!" teriaknya. Berlari-lari aku ke belakang, mencari Bibi. Di pintu kamar makan, aku menabrak sesosok tubuh. Bibi yang tergesa-gesa pergi ke depan mendengar ribut-ribut. Untung aku cepat menangkap lengannya, sehingga Bibi tidak usah membentur lemari. "Utami, Bi, lekas!" kataku sambil menarik lengannya. Terbirit-birit, Bibi mengikutiku kembali ke depan. "Kenapa lagi, Utami?" tanya Bibi gugup. "Barangkali pingsan. Bapak kecelakaan." "Hah?
Di mana? Kapan? Langkah Bibi terhenti. Matanya terbuka lebar menatapku. Pada saat itu kulihat Taufan sudah memapah Utami ke kamarnya. Karena itu tanpa menjawab pertanyaan Bibi, kuseret Bibi masuk ke kamar Utami. Kau kasih kabar Om Yan di Solo, Den? Aku mau ke Semarang. Utami biar sama Bibi. Dia tidak pingsan kok, cuma sok. Aku mengangguk dan akan segera keluar dari kamar itu, tetapi Bibi menahan tanganku. Bagaimana Bapak? Di mana sekarang? Tanyanya berjejalan. Taufan mau melihat ke rumah sakit Semarang. Nama Bapak tercantum dalam daftar yang meninggal. Ya Allah. Wajah Bibi pucat pasi. Matanya tertutup dan pelan-pelan tubuhnya merosot ke lantai. Ku angkat Bibi ke kamarku dan lekas-lekas kembali ke kamar Utami. Dengan hati-hati, ku gosokkan stop egg ke kening dan telapak kakinya, lalu ku gerak-gerakkan tangannya dengan teratur. Taufan bilang Utami tidak pingsan. Nyatanya Utami membisu saja, tidak bergerak-gerak. Utami, panggilku sambil terus menggerakkan lengannya. Utami tidak mendengar. Matanya tetap tertutup, wajahnya tetap pucat. Kenapa pula Bibi yang biasanya tabah jadi ikut-ikutan semaput? Gampang betul perempuan semaput. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.